untuk anak bungsu, Kak Amel ada nggak ya? Kak Amelia Andrini. Ada. Ada, oke. Kak Amel, nah teman-teman kalau Kak Amel ini kebetulan relawan pengajar GSD juga. Dan dia sebagai anak bungsu mungkin boleh di-share nih pandangannya, keresahannya, sama kenalin juga teman-temannya kan belum tahu nih kakak asalnya dari mana. Oke, halo semuanya. Ya, halo. Perkenalkan, aku Amel dari Jakarta Barat. Aku itu anak bungsu, punya satu kakak cewek sama satu abang cowok, dan jaraknya itu cukup jauh ya, kayak yang sama yang pertama 11 tahun, sama yang kedua tuh 7 tahun. Jadi kayak waktu itu sih kalau kata mamaku sebenarnya aku anak nggak kepengen gitu, karena kan kayak iya kak, kan 2 anak cukup gitu, tapi ternyata lahirlah aku jadi jaraknya jauh banget gitu kan. Terus sebenarnya keresahan aku nggak jauh beda sih dari 2 kakak-kakak yang tadi. Kalau aku perhatiin ya, kayak kalau misalnya yang pertama, aku juga nggak boleh pergi jauh-jauh gitu. Aku tuh kayak dari dulu kalau main izinnya susah banget kan, kayak misalnya aku harus izin ke orang tua, setelah aku izin ke orang tua aku harus izin ke kakak-kakak aku dulu. Kalau misalnya nggak dapat approve dari salah satu mereka, ya aku nggak jadi pergi kayak gitu kan. Terus kayak bener juga kalau misalnya aku tuh harus istilahnya kayak harus memperbaiki jalan kakak-kakakku yang salah gitu. Maksudnya kalau misalnya ada impian kakakku yang nggak terwujud, jadi akhirnya tuh itu semua dibebanin ke aku, kayak ya udah kamu aja yang harus gini, padahal keinginan aku tuh bukan kayak gitu. Kayak kalau di filmnya juga si Awan pernah bilang sih, kayak aku tuh nggak pernah bisa merasa milih gitu, karena ya emang selama ini tuh jalannya tuh aku udah dikasih gitu. Maksudnya ya udah nih, kamu harus gini gini gini, kamu udah disuruh gini gini, kamu tinggal jalanin aja gitu. Jadi kayak aku nggak bisa ngejalanin apa yang aku mau. Kalau menurut aku kayak gitu sih kak, sebagai anak bungsu. Iya. Beberapa hal ada kemiripan sama si Awan yang di film NKCTHI ya? Iya, aku merasa pas aku nonton itu sih aku merasa relate banget, kayak iya juga ya, bener juga kayak gitu sih. Oke deh, siap-siap. Makasih Kak Amel untuk share. Iya. Ini pada komen tuh katanya anak gak kepengen, pada ketawa. Oke, siap. Makasih Kak Amel. Iya, sama-sama. Oh iya teman-teman, jadi ini diingetin sama Kak Ulum. Jadi nanti diskusi ini kita izin mau dijadiin materi untuk podcastnya GSB sama akan diupload ke YouTube-nya GSB juga, Gerakan Suka Baca gitu. Jadi nanti izin ya, nggak ada yang nonton juga sih, biasa aja biasanya. Oke, nah karena ini kan udah jam 20.52. Habis ini tadi tim sulung perwakilannya udah, tim tengah udah, terus tim bungsu juga udah. Ini kan ada yang nggak milih nih, tim pesawat kertas. Mungkin boleh 3 orang chat siapa yang mau tunjuk tangan, mau sharing. Boleh di chat, aku hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Oke lah, aku panggil aja. Oh ini ada. Oh enggak. Sip. Aku coba panggil untuk tim pesawat kertas ini. Sebenarnya mungkin mereka salah satu di antara Awan, Angkasa, sama Aurora. Tapi mereka tidak melengkapi datanya. Jadi aku nggak tahu. Di sini apakah ada Kak Amilatus? Tadi ada sih. Oke, nggak ada. Kak Zaza ada nggak ya? 1, 2, 3. Nggak ada. Kak Adifa? Kak Dava? Dava? Tadi kayaknya ada Kak Dava Ulhak. Iya, halo Kak. Ini dia. Oke. Ya, halo, selamat malam semuanya. Ya, Kak Dava. Ini kan Kak Dava belum isi nih. Anak mana? Kita nggak tahu nih kakak anak siapa. Anak berapa. Saya anak siapa ya?
Boleh dikenalin dulu ke kita semua, kakak asalnya dari mana, berapa bersaudara, terus pandangan kakak menjadi anak sulung, bungsu atau tengah, silakan. Ya, halo semua. Nama saya Dafaul Haq. Asal saya dari Jakarta, domisili Jakarta Pusat. Saya anak pertama dari adik saya dua. Adik saya dua. Berarti saya Anak sulung. ya anak sulung tapi dua bersaudara ya. Gimana sih? Ini saya Adiknya anak pertama. kan? Adik saya dua. Oh iya, dua bersaudara berarti. Ya, benar. Menurut saya jadi anak sulung itu berat banget sih. Ya, Berat kenapa? banget. Maksudnya kayak berat banget, mulai dari tanggungan untuk adik-adik, terus sebagai contoh untuk adik-adik juga, terus eh, anak sulung tuh diharapin untuk bisa berpendidikan tinggi dari adik-adiknya, karena kan bisa untuk membantu keluarga, bisa untuk kayak membantu adik-adik juga nanti. Jadi kayak eh, anak sulung tuh berat banget sih menurut saya. Berat banget ya. Kayak berat Beda banget. berapa tahun Kak sama adiknya? Em, Kalau sama adik saya yang kedua cuma beda 2 tahun. Kalau sama adik yang ketiga bedanya 7 tahun, kalau nggak salah. Iya, Oh, oke, lumayan agak jauh sih. ya, lumayan jauh sih. Iya, ya. Adiknya perempuan atau laki-laki? Yang ketiga itu kebetulan perempuan dan berkebutuhan khusus. Wow, apa Iya, Kak? Kita kan banyak ADHD kah atau apakah eh, sindrom? ABK sih, Uh, ABK. Iya, berarti memang yang beda 7 tahun itu ya? yang beda ya beda 7 tahun itu ya anak berkebutuhan khusus, jadi harus ada kayak perhatian lebih lah sama dia. Oke, kalau yang kedua beda dua Yang tahun ya? kedua beda 2 tahun dan sekarang masih di SMP kelas 3. Wow, ya sih. Sekarang kakak kuliah berarti? Sekarang saya masih kelas 12 tahun ini. Wow, Tahun depan lulus. 12. Oke, berarti kelas 12 SMA harus menjaga adiknya yang SMP dan satu yang berkebutuhan khusus ya? Iya, iya saya harus menjaga adik saya yang SMP, dan Mhm. juga adik saya yang berkebutuhan khusus. Wah, Aduh, oh, kita kasih semangat untuk Kak Dava. Lewat chat boleh loh. terima Semangat. kasih. Oke, nah tapi Iya, sebenarnya eh, apa ya? Maksudnya Tuhan tuh nempatin kita kayak di anak sulung, anak tengah, anak bungsu. Banyak kok alasannya. Mungkin ya Tuhan menganggapnya Kak Dava tuh wah strong banget lah, bisa ngejagain adik-adiknya dan adik-adiknya juga pastinya keren dong dengan kondisi yang sekarang gitu kan. Karena pasti ABK mereka juga punya bakat yang lain kan. iya, iya benar. Nyemangatin loh, ada nyemangatin pada saat. Makasih semuanya. Makasih Oke sudah deh, nyemangatin. Ya ya. pokoknya jadi anak sulung itu menurut saya sih berat. Ya tapi jalanin aja dengan sabar, ikhlas. Ya udah, itu Perjalanan Kak masih panjang, nanti masih masih panjang banget. Iya. bebas, pokoknya tetap semangat. Kita siap kok Ya, jadi tim Kak semuanya. Wey. Oke, ya makasih Kak. terima kasih semua. Ya masih. Ya, siap. Tuh, di sini. Oke. Nah, aku panggil Randy yang tadi belum dipanggil ya. Kak Syahra tadi tetangganya ada acara, jadi takutnya keberisikan. Kak Robi AN mungkin boleh share nih pandangannya. Kak Robi, bisa dengar suara? Iya kak, Ya, Kak Robi, silakan boleh di-share, tapi kenalin dulu kakak asalnya dari mana sama berapa bersaudara. oke. Perkenalkan nama saya Robi Ansah. Ya, Saya dari Cilacap. dari Cilangkap. Cilacap. Apa? Oke. Suaranya putus-putus nih, Kak. Halo? Oke, kayaknya suaranya putus-putus. Kak Robi masih dengar?
Sambil nunggu koneksi Kak Robi stabil, aku skip satu nama dulu ya. Habis itu nanti Kak Robi. Semoga nanti koneksinya udah bisa. Nah, ini ada Kak Nur Fadilah, boleh di-share juga. Nur Fadilah kok ada 2 ya? Ada ini Nur Fadilah yang tanpa R nih. Yang mana nih, Kak? Oke. Halo, Kak. Halo. Ya, oke, boleh di-share keresahannya sebagai anak di keluarga, terus kenalin asalnya dari mana sama berapa bersaudara. Oke, kenalin, aku Nur Fadila, biasa dipanggil Dila. Aku dari Kalimantan Timur. Wow. Oke. Jauh. Aku 2 bersaudara dan dua-duanya cewek. Aku anak sulung. Keresahannya yang pertama itu pasti yang pertama yang sudah dibahas sama teman-teman yang lain tuh pasti harus kuat ya. Terus yang pastinya juga kita itu sebagai anak sulung tuh dituntut buat harus sabar dan harus ngalah sama adiknya. Nah, untuk aku nih yang dua-duanya perempuan, pastinya yang salah satu keresahan itu yang sering disuruh-suruh atau suruh bantu ibu itu pasti yang anak pertama. Nah, nah itu salah satu keresahannya. Oke, berarti sebagai anak sulung kurang lebih nggak jauh beda sama teman-teman yang udah share ya Kak tadi ya. Halo? Yang jelas sabar ya. Iya, harus sabar dan harus kuat. Kayaknya koneksi di sana juga agak kurang baik nih, tapi masih banyak Fadilah. Nanti kalau ada yang mau ditambahin, boleh di-share juga lewat chat. Makasih ya Kak udah cerita sama kita. Jangan live dulu ya. Ya, sama-sama. Makasih juga. Kak Robi udah bisa dihubungin? Oh, kayaknya lagi keluar dulu dia. Oke, aku skip dulu. Kak Naufal Gafura, ada suaranya? Bisa dengar? Halo, Kak Naufal Gafura. 1, 2, 3. Oke, lanjut dulu ke Kak Naomi Andi. Ada? Ada, Kak. Oke, Kak Naomi boleh di-share dong keresahan sebagai anak di keluarga, tapi kenalan dulu sama berapa bersaudara. Oke, perkenalkan nama saya Naomi. Asal domisilinya dari Jogja. Oh. Di sini Jauh-jauh ya. Di sini 2 bersaudara, saya sebagai anak pertama. Keluh kesahnya apa ya? Ya merasa pola asuh orang tua tuh beda. Jadi kayak kan saya cuma berdua bersaudara. Nah, adik saya ini perempuan kebetulan. Nah, itu tuh kayak, dan jaraknya emang lumayan jauh sih, 8,5 tahun. Dan itu tuh kayak apa-apa tuh dia tuh semuanya tuh serba dilayani. Jadi dengan 8 tahun yang saya sendiri, jadi kayak merasa, wah udah PW nih sendiri, terus tiba-tiba punya adik, wah saya harus tiba-tiba ngejagain, terus tiba-tiba harus bisa apa-apa mandiri gitu. Jadi harus, ya itu sih paling bukannya gara-gara sih, gara-gara ada adik saya, jadinya harus lebih bisa mengayomi lagi, itu sih paling keluh kesahnya. Jadi kalau apa-apa karena dia yang hitungannya serba dilayani gitu, jadi harus serba bisa lah sebagai anak pertama gitu, karena udah merasa nyaman sendiri selama 8 tahun dan nggak kepikiran sama sekali untuk punya adik. Malah sempat ditanyain mau punya adik apa enggak dulu pas masih kecil, ingat banget. Terus aku jawab malah nggak usah lah, sendiri aja enak. Saking udah nyamannya sendiri gitu sih. Oke, kalau Kak Naomi berarti kasusnya, wah kayaknya gue jadi anak tunggal nih, tapi ketika 8 tahun. Iya, dan sampai sekarang tuh kayaknya karena di Jogja juga sendiri, karena keluarga tuh di Bekasi semuanya. Jadi ya selama di Jogja sendiri
ya malah nyaman gitu jauh dari mereka. Dan adik pun kalau misalnya minta bantuan, nah ini jeleknya di sini sih. Kalau misalnya adik minta bantuan kan dia baru masuk SMP dan serba dilayani itu dari kecil. Jadi kalau misalnya dimintain bantuan, aku tuh kayak ngerasa ih apaan sih, mau coba sendiri apa gimana gitu. Apa-apa kok dibantuin sih gitu. Tapi kalau misalnya nggak dibantuin, aku yang kena sama orang tua gitu sih. Oke, Kak tuh katanya Kak Nadita sama kayak Kak Naomi. Jadi gede, tapi bedanya 10 tahun katanya. Iya jauh banget. Iya, jauh banget. Semangat pokoknya Kak Naomi sama Kak Nadifa. Aduh, Iya. aduh, SMP lagi ya, masa-masa puber. Iya. Oke deh, Kak Naomi, makasih. Lampu kamarnya bagus. Salvo ya, oke. Oke, terima kasih Kak Naomi. Ya, sama-sama. Siap. Nah, ini aku kayaknya bakal manggil 2 nama lagi aja. Karena nanti tutupnya kemalaman. Tapi kalau teman-teman bersedia, ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Pura tadi, atau Kak Robi udah bisa bersuara? Robi. Oke, Kak Robi belum juga. Kak Nadia Wisnu. Ada suaranya? Gak ada juga, oke. Kak Robi ada. Kak Robi ada, oke. Ngagetin aja, Kak. Siap, silakan Kak. Oke, mohon maaf tadi sinyalnya jelek. Ya, nggak apa-apa. Kak Robi asalnya dari mana, Kak? Ya, perkenalkan nama saya Robi Mm-mm. dari Cilacap. Cilacap, ya. 2 bersaudara. Mm-mm. 2 bersaudara. Oke, kakak anak keberapa? Halo? Oke, kayaknya Kak Robi sinyalnya nggak stabil nih. Anak pertama. Oh ya, anak pertama. Silakan Kak, keresahannya sebagai anak pertama gimana nih? Mungkin untuk keresahan, Mm-mm. jadi anak pertama itu sebagai tolak ukur seberapa tinggi pendidikan maupun kemampuan adik. Mungkin itu sih. Misal, kalau saya lulusan SMA, Oke. terus nggak mungkin, maka adik pun nggak ada niatan atau semangat untuk lebih tinggi daripada SMA. Oke, paham. Jadi selesai aja. Terus mau nggak mau sebagai anak pertama, kita harus ngelanjutin ke yang lebih tinggi. Mm-mm. Kalau kerja ya buktiin kalau sukses. Seperti itu. Mungkin agar adik kita lebih terpacu untuk lebih baik ke depannya. Ada sudut pandang itu. Oke. Jadi ibaratnya kayak jadi tolak ukur ya. Misalkan pendidikan, ya adik-adiknya minimal harus sama kayak kakaknya gitu. Atau ya harus lebih tinggi. Kayak gitu ya Kak Robi. Yaps, mungkin itu sih. Nggak sekeren apa kakak-kakak yang tadi itu udah cerita. Enggak. Semuanya keren kok Kak di sini. Kita nggak ada yang menghakimi, semuanya nggak ada yang salah. Karena kita memang sharing. Dan Kak Robi berarti sekarang udah kerja atau gimana Kak? Alhamdulillah baru semester OTW semester 3. Oh, akhirnya melanjutkan kuliah. Iya, demi kemaslahatan adik. Oh, keren. Kasih tepuk tangan, guys. Kasih applause dulu. Boleh lewat chat juga sekarang ke Kak Robi. Dia tadinya minder, cuma lulusan SMA, padahal kan nggak apa-apa. Tapi akhirnya punya semangat buat ngelanjutin kuliah lagi. Semoga kuliahnya lancar, lagi OTW semester 3. Tuh Kak, udah dikasih semangat sama teman-teman. Amin, terima kasih semuanya. Ini ceritanya. Siap, kayaknya
Ini kalau misalkan sampai jam setengah 10, kalian pada kuat nggak? Ini coba Kak Kety Stefani udah belum ya tadi? Aku lupa nih antara Kety sama Kayla Dina. Kak Kety udah belum ya? Belum ya? Belum kan? Udah belum Kak tadi? Belum ya. Oh belum. Oke, Kak Kety boleh di-share juga pandangannya nih, keresahannya sebagai anak di keluarga sama perkenalan dan asal daerahnya dari mana? Halo semuanya, kenalin aku Kety Stiviani, bisa dipanggil Kety, asalnya Samarinda. Aku anak sulung juga, saudaranya cowok. Oke. Dua saudara cowok, yang saudara pertama itu bedanya 3 tahun, yang adik terakhir bedanya 10 tahun. Ya, artinya kalau nggak salah ingat ya itu. Jadi sama aja sih dengan yang disampaikan sama kakak-kakak di sini tentang anak sulung. Kurang lebih sama. Cuman aku jadinya lebih belajar aja. Jadi aku mungkin kayaknya beda. Jadi kayak gimana kita sebagai anak sulung itu mungkin banyak keresahan, kayak kita harus kuat, kita harus lebih sabar, tapi di sisi keresahan dan sisi masalahnya itu kita nggak bisa blok itu. Jadi sisi positif dan keresahan yang Suaranya putus ya. Oke. Halo Kak Kety. Halo. Ya. Suaranya kayak mungkin bisa. Nah ya, ini udah jelas. Oke. Ya aku anak sulung tadi, jadi mungkin sama kayak kalian sampaikan, yang ada anak sulung sampaikan, cuman yang aku mungkin mau bagiin itu adalah di setiap keresahan yang kita punya selama jadi anak sulung atau apa, kita lebih bisa ngambil positifnya gitu. Aku mencoba selalu mengambil positif dari setiap, misalnya aku dituntut lebih dewasa atau tuntut tadi, ambilnya sisi positif. Kenapa orang tua misalnya lebih kecewakan kita, kenapa kita kayak gini gitu sih. Daripada kita mengeluh tentang kenapa sih aku kayak gini-gini, lebih memikirkan, oh aku bersyukur bisa kayak gini, kenapa gitu. Oke. Tapi kalau mungkin keresahan sih rata-rata sama aja sih. Oke, jadi kalau Kak Kety ini dia mengambil sisi positifnya. Sebenarnya nggak jauh beda sama teman-teman ya, keresahannya kayak gitulah, harus kuat, terus jadi pedoman atau acuan gitu buat adik-adiknya. Tapi Kak Kety mengambil, ya udahlah kita mikir positifnya aja, tetap semangat gitu. Iya Kak, gitu ya. Ya, tapi kalau ditambah lagi enggak. Jadi pokoknya habis karena nonton NKCTHI, jadi tuh refleksi gitu loh. Aku gimana sebagai kakak dalam memperlakukan adik aku, misalnya adik aku yang pertama ya, yang artinya dia nomor saudara yang tengah gitu, yang sebagai ya saudara tengah. Aku ngerasa apakah aku lebih dominan kepada bungsu Kak. Jadi tuh pas nonton itu benar-benar kayak apakah aku udah memperlakukan adikku dengan adil atau enggak, atau aku udah gak kasih contoh kakak yang baik atau enggak gitu. Karena kan Angkasa pernah ngomong juga tuh di filmnya, maaf gitu, dia ngomong ke adiknya yang pertama, maaf kalau misalnya aku belum jadi kakak yang baik buat kamu gitu, karena dia mungkin terlalu dominan kepada Awan gitu kan. Gitu sih, jadinya filmnya ini bisa jadi refleksi buat setiap keluarga sih, dari ayah, ibu, kakak, sampai adik. Apakah aku mungkin sebagai kakak, apakah aku udah bisa jadi anak yang baik buat orang tua, bisa jadi kakak yang baik buat adik-adiknya gitu. Mungkin ya. Oke, berarti kita melihat sosok sulung yang sangat-sangat dewasa di sini setelah nonton filmnya, merefleksi bahwa apakah sudah menjadi pokoknya adik-adiknya seperti kakak Kety. Gimana, maaf?
Ya pasti adik-adiknya seneng nih punya kakak kayak Kak Keti. Gitu. Oke deh, makasih ya Kak untuk sharingnya. Kita Semuanya. lanjut ya, sama-sama. Nah, kita coba lanjut lagi ke Kamila Adira, ada nggak ya? Belum sih. Lupa. Belum kan ya? Belum. Belum. Oke, Kak Kamila silakan perkenalan dulu sama asalnya dari mana. Halo teman-teman, aku Kamila dari Bandung. Oke, silakan. Kalau kesahnya, sebenarnya udah disebutin sih sama teman-teman yang lain. Anak nih, Kak, pertama juga. Iya, aku anak pertama, terus dua bersaudara, adik aku cewek, beda 7 tahun. Oh, oke. Secara umum sih udah disebutin sama teman-teman yang lain, cuma kalau dari aku tuh kayak ada kekhawatiran sendiri kalau misalnya melihat adik aku kayak lebih berprestasi, bisa dibilang iri sih mungkin. Jadi kayak apa ya, aku ngerasa nggak gagal juga sih, maksudnya gimana ya, kayak kok kayaknya aku nggak ngasih contoh yang baik buat dia, terus dia apa ya, maksudnya lebih berkembang dari aku. Sebenarnya bangga sih, cuma kayak ada rasa malunya gitu loh. Kadang mikirin juga kalau misalnya nanti aku nggak cukup buat banggain keluarga tuh bakal kayak gimana gitu sih. Iya, terus Kak. Sejauh ini sih kayak gitu. Terus apa ya, ya hampir mirip-mirip lah sama yang lain. Hampir mirip-mirip, oke. Nah, kalau Kak Kamila ini lebih kayak ke bawah kepikiran gitu, takut mengecewakan keluarga mungkin. Iya, bener banget. Nah ya, jadi sebenarnya mungkin teman-teman juga banyak sih yang ngerasain jadi anak sulung tuh gimana ya nanti adik gue gimana ya, ibu gue gimana ya gitu. Jadi nggak apa-apa Kak Kamila, banyak teman-teman di sini yang nyemangatin juga. Pokoknya tadi benar kata Kak Keti, kita harus tetap semangat aja. Semoga kita selalu kuat sih. Oke, makasih ya Kak sharingnya. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Oke nih. Nah, selanjutnya Kak Hadifa Nasyif ada? Bisa dengar suara? Halo. Oke. Oke, Iya. Kak Hadifa, boleh di-sharing juga keresahannya sama kenalin dulu asalnya dari mana dan berapa Iya. Aku anak sulung juga. Oke. Jadi aku dua bersaudara, beda 2 tahun sama adik aku. Mm-mm. Jadi ya kalau keresahannya ya sama-sama aja. Mm-mm. Tapi aku kalau jadi anak sulung tuh jadi gini, kepikiran kalau apa yang udah dikasih orang tua, udah dikasih fasilitas, tapi akunya ini nggak bisa ngebalikin gitu loh, kasih kayak kesuksesan gitu-gitu. Itu sih yang jadi kepikiran. Oke, jadi takutnya orang tua kasih 100 misalkan, Kak Deva cuma bisa balikin 80 gitu ya. Kayak Iya. nggak seimbang. Oke. Iya. Terus ada lagi Tapi Kak? terus kalau kadang kasian juga sama adekku sih. Jadi dia suka dibanding-bandingin sama aku, padahal tuh beda gitu. Jadi kan emang orang-orang tuh beda ya. Jadi adekku gimana, akunya gimana gitu. Oke, berarti bedanya tadi 2 tahun ya Kak ya? Mm-mm. Laki-laki atau perempuan Kak? Perempuan. Perempuan. Oke, berarti sepasang lagi nih. Iya. Kak laki-laki, adiknya perempuan gitu. Berarti sekarang adiknya masih sekolah atau gimana? Adekku sekolah, aku kuliah. Oh, kakak kuliah gitu. Mm. Nah, semoga sih nanti ya kita yakin lah ya teman-teman Kak Hadifa nih pasti sukses lah. Dilihat dari Amin. aja backgroundnya udah bagus tuh perkataan. Iya, Jadi, amin. tapi jangan kepikiran lagi, pokoknya
Kakak usaha yang terbaik aja, dan semoga teman-teman di sini juga bisa saling nyemangatin. Jadi semangat Kak Deva, terima kasih Iya, ya. masih. Ya, oke. Lanjut lagi. Duh, aku agak lupa kalau misalkan nanti ada yang ke-skip, tolong di chat aja ya kalau ada yang mau ngomong. Kak Anggi Agustiani, bisa dengar suara? Oke. Halo Kak. Oke, halo. Belum Oh, kan? udah. Belum. Bisa langsung sharing aja Kak, tapi kenalan dulu. Halo semuanya, aku Anggi. Aku tim Awan, Wan, si oh, bungsu. akhirnya sulung lagi. Oke. Aku appreciate banget sih sama kakak-kakak yang sulung-sulung ini ya. Ya ampun, aku sambil makan lagi, sambil ngedengerinnya, kayak dengerin podcast. Ini santai kok. Silakan. Oke. Kalau aku itu anak bungsu, sama kayak Kak Dova kali ya. Kakakku semuanya cewek. Berapa Kakakku berapa? semuanya cewek. 4. Oh, iya, benar. Tapi umurnya jauh banget. Jadi kakakku yang terakhir aja itu bedanya berapa ya? 11 ada. Terakhir 8. Iya, belasan tahun lah. Oke. Jadi mungkin anak kakak pengen juga kali ya. Kak Amel nih teman. Anak kakak pengen juga. Terus kayak ya udah sebenarnya sih kalau kalian udah nonton filmnya, aku ngerasa kayak ada 2 poin penting kalau pas kita ngelihat si Awan. Yang pertama, kadang-kadang kita ngerasa kayak anak bungsu itu paling dijaga gitu ya, paling disayang sama orang tua. Tapi kalau semakin dewasa aku malah mikirnya kayak bukan dijaga doang, tapi udah lebih kayak dikekang gitu. Ya. Iya. Kadang kayak ya sama kayak yang lain gitu. Kita tuh nggak bisa milih gitu. Orang tua tuh pengennya kalau kakak kamu baik, ya kamu harus kayak kakak kamu. Kalau kakak kamu nggak baik, ya kamu harus bisa nggak kayak kakak kamu gitu. Jadi kakak-kakak itu harus jadi target gitu loh, daripada anak-anak bungsu. Kakak-kakak tuh harus jadi target gitu. Kalau kita jadi anak bungsu, harus jadi kayak dia. Kalau dia baik, harus nggak jadi dia kalau dia nggak baik gitu. Jadi tuh kita kayak ekspektasi kalau anak sulung itu dia jadi topangan. Kalau anak bungsu tuh kita ngerasanya kayak udah sisa-sisa harapan terakhir yang harus memenuhi ekspektasi orang tua. Udah sedih banget sisa-sisa harapan terakhir. Iya bener banget. Terus yang kedua itu kalau aku ngeliat Awan, Awan tuh kalau udah ketemu Kale kayak udah ketemu bebas gitu. Ya kayak yang tadi aku bilang, kayak ngerasa kadang-kadang kita emang dijaga, tapi kadang-kadang kita ngerasa juga kayak dikekang. Pas dia ketemu Kale, karena setiap hari harus dijemput angkasa, harus dijaga angkasa, ya mungkin karena emang kalau teman-teman tahu si Awan itu pernah kecelakaan gitu pas kecil, dan si angkasa itu kan ngejagain gitu karena kan dia udah punya tanggung jawab dari papahnya, nggak boleh sampai ada kecelakaan yang terulang gitu. Jadi setiap hari harus dijemput, harus dijagain, nggak boleh kenapa-kenapa gitu kan. Jadi ngerasanya kayak, apa sih harus setiap hari tuh harus jagain, gue bisa loh jagain diri sendiri gitu loh. Jadi kadang-kadang kita ngerasa kayak anak bungsu tuh manja gitu. Enggak, kita juga pengen jadi kayak kakak-kakak kita yang mandiri gitu-gitu loh. Kalau menurut aku sih itu. Nah, keluarganya ya yang sebenarnya sih si anak bungsunya mau mandiri juga, tapi dari keluarganya yang ngejagain gitu atau dikekang. Iya, bener banget. Oke deh Kak Anggi, terima kasih. Selamat melanjutkan. Ya. Nah, karena udah jam 21.23, ini mohon maaf banget nggak bisa semuanya dipanggilin. Tapi ini menuju closing, kayak biasa seperti event-event GSB sebelumnya, aku akan panggil semuanya dari atas ke bawah, sebutin 2 kata untuk hari ini, sama referensi ngobrolin film selanjutnya, mau film apa, terus ya habis itu dulu. Oke, aku panggil dari atas ke bawah ya. Kak Kety Steviani, 2 kata untuk hari ini sama rekomendasi ngobrolin film selanjutnya.
1, 2, 3. Oke, Ti. Kalau ya 2 kata untuk kali ini, aduh, kenapa aku lupa dulu? Seru dan asik. Apa yang Seru. Oke. Terus filmnya aku lagi nggak kepikiran sih film apa. Apa, Kak? Lagi nggak kepikiran untuk bahas film apa. Nggak kepikiran. Berarti skip dulu ya untuk referensi filmnya. Seru dan asik ya, Kak Keti. Makasih, Kak Keti. Jangan live dulu ya. Oke. Nah, teman-teman yang lain, 2 katanya nggak boleh sama teman-teman yang udah nyebutin ya. Jadi harus pikirin nih 2 kata lagi. Oke, terus selanjutnya Kak Wahyu Dwi, 2 kata untuk hari ini sama rekomendasi film selanjutnya. 1, 2, 3, Kak Wahyu Dwi, nggak denger kayaknya. Oke, Kak Stephanie Dova. Waduh. Ini random loh. Untuk orang kedua, guys. Jadi lebih gampang kasih kata-katanya, guys. Benar. Dua katanya apa ya? Santai tapi enak gitu. Casual tapi enak. Oke. Terus kata keduanya ngomongnya apa ya? Insightful gitu, kayak aku anak terakhir setelah ngobrol ini benar-benar tahu anak pertama tuh kayak berat banget gitu, jadi aku bisa lebih apresiasi orang kakak-kakak aku gitu, orang-orang lain juga, karena selama ini nggak pernah mikirin ini gitu. Bukan jadi dapat insight baru ya. Tadi kayaknya bisa nanti kalau punya anak mau bikin anak sulung santuy ya. Iya, biar santuy aja, guys. Oke. Rekomendasi film selanjutnya nih, Kak, ada nggak? Harus film lokal ya. Aku suka Mas 20 yang Mei itu sih, tapi udah lewat. Udah lewat. Nggak harus Indonesia, misalkan mau dari Korea atau Thailand atau yang luar boleh. Nanti kita voting sih, Kak, biasanya. Oh iya. Ntar deh belum kepikiran ya. Ya, ntar aku chat. Siap, nggak apa-apa. Okay. Lanjut ke Kak Robi, 2 kata untuk hari ini sama rekomendasi film kalau ada. Oke, 2 kata untuk malam hari ini. Luar biasa. Luar biasa, oke. Rekomendasi filmnya ada, Kak? Untuk rekomendasi film mungkin yang kemarin aja itu Hari Merdeka tuh ya. Yang kemarin tuh apa ya? Tadi kakak sebutin itu yang buat jadi rekom antara NKCTH. Bumi Manusia. Ya Bumi Manusia, ya Allah. Siap, Bumi Manusia. Kita akan belajar sejarah ya. Gitu. Biar anak muda milenial lebih melek akan sejarah. Dengan sosok Pram itu ya. Oke deh. Makasih Kak Robi. Jangan live dulu ya. Oke. Ya. Lanjut Kak Rizka Nur. Halo Kak. Ya, 2 kata untuk malam ini dan rekomendasi film kalau ada. Oke. Meaningful sama Manjiu deh pokoknya. Manjiu. Oke, rekomendasi filmnya ada nggak nih? Aku kepikirannya ini sih ya, film Korea itu yang Miracle in Cell Number 7. Oh iya, Miracle in Bagus filmnya. Oke. Keluarga lagi tuh, Kak. Iya sih. Ya, siap. Ditampung ya, Kak. Nanti kita akan voting yang terbanyak. Makasih, Kak Rizka. Oke. Lanjut, Kak Nur Fadilah tanpa R. 1, 2, 3. Oke. Halo. 2 kata untuk malam ini. Kata ya? Apa ya? Ya udah tuh, Kak. Enggak bener. Keren abis. Ya. Keren abis. Rekomendasi filmnya ada nggak nih? Aku kepikiran, kayaknya ini film baru sih, yang The Little Woman. The Little Woman. Oke.
Kita tampung ya tadi Bumi Manusia, terus Miracle in Cell Number 7 sama The Little Woman. Makasih Kak. Iya, sama. Yang lainnya kalau kepikiran film boleh di chat juga ya. Nah, sekarang Nur Fadilah pakai R. Silakan. Nur Fadilah R. Bisa dengar suaranya? 1, 2, 3. Oke, pause. Kak Naufal Gafura. Ini udah 3 kali aku panggil, tapi belum ada suaranya. Jangan dia tidur. Oke, nggak ada lagi guys. Kak Naomi Andini. Apa ya? Buat hari ini katanya semangat terus buat semuanya. Lebih dari 2 ya. Nggak apa-apa. Oke, rekomendasi film ada nggak? Rekomendasi film paling animasi sih, The Willow Beast. Itu keren banget sih. The Willow Beast. Apa sih ini bacanya? Oke, mungkin nanti bisa di-chat ya Kak Naomi. Oke deh. Oke, makasih Kak Naomi. Jangan live dulu. Iya. Lanjut Kak Nadifa Anggita. Tadi belum kebagian sharing karena waktunya udah mau habis. Tapi nggak apa, 2 kata untuk malam ini sama rekomendasi filmnya Kak. Halo Kak Nadifa, bisa dengar? 1, 2, 3. Wah, Kak Nadifa kita skip dulu. Lanjut ke Kak Nabila Dianisa. Kak Nabila, ada suaranya? Oke, nggak denger juga. Lanjut ke Kak Lovina Kartika. Oke, ini kayaknya Kak. Ya, sip. 2 kata sama rekomendasi film. Perspektif baru. Filmnya aku tadi udah nge-chat sih. Oh, udah nge-chat ya? Oke, siap. Nanti akan dicatat oleh Kak Ulum dan Kak Chow. Makasih Kak Lovina, jangan live dulu ya. Iya, makasih. Ya, lanjut Kak Nadifa nih, sudah. Ya udah, 2 kata ya hari ini. 3 sih, 4 ya. Boleh. Aduh. Ya. Apa ya? Kita bisa ini loh, ternyata banyak banget gitu yang punya nasib yang sama gitu. Bukan nasib ya, emang nasib sih namanya. Banyak punya keresahan yang sama ya? Iya, punya keresahan yang sama gitu. Dan emang paling banyak ternyata anak pertama, ya ampun. Emang gitu deh. Siap, nanti bisa. Terus kalau misalnya rekomendasi filmnya, aku film Korea tuh Parasite. Soalnya dia kan tentang kelas sosial gitu ya, maksudnya biar lebih beda gitu. Kan kita dari kemarin kayak ngebahas film tentang keluarga gitu. Pengen ngebahasnya tentang yang kelas sosial. Sebenarnya ini juga keluarga gitu, cuman lebih ke menggambarkan kelas sosial aja antara yang miskin dan kaya sama yang miskin gitu. Wah, nanti jadi thread di Twitter nih, privilege jatuhnya. Nah, iya, kayak gitu tuh, mirip banget. Oke, Kak Nadifa, kita tampung ya. Nanti kita akan program seperti biasa. Terima kasih. Jangan live dulu ya. Iya, Kak. Iya. Oke, lanjut ke Kak Kaila Dina. Oke, jadi hari ini itu 2 kata, menarik sama ciamik. Terus kalau rekomendasi film itu, maaf ya Kak BTW berisik banget. Kalau rekomendasi film sih dari aku, ada yang tahu nggak film Surat Kecil untuk Tuhan? Tapi yang iya. Jadi yang ceritanya ada 2 kakak adik yang jadi pengamen, terus kakaknya itu dipisahin dari adiknya, ternyata kakaknya ini diambil organ tubuhnya, terus kan kakaknya kayak hilang gitu kan, adiknya nyari-nyari sampai sekarang, dan adiknya baru tahu ceritanya pas diceritain sama si bos premannya mereka itu. Itu sedih banget. Iya, makanya itu aku pengen dibahas banget.
Oke, siap-siap. Nanti kita vote yang mana yang terbanyak. Bulan depan kita akan bahas. Oke. Iya. Lanjut lagi ke Indah Ayu. Ada Halo. Halo Kak Indah. Tadi kayak belum sempat share nih, tapi Iya, belum sempat, maaf tadi Kak, aku tadi lagi ngobrol sama keluarga, jadinya aku belum sempat sharing tentang anak sulung. Gak apa-apa. Tapi boleh dong Kak, 2 kata untuk malam ini sama rekomendasi filmnya kalau ada. 2 kata, berjalan dan bertahan. Berjalan dan bertahan, woy. Biar beda sama yang lainnya, kayaknya yang lainnya udah ngeluh nih, udah sama nih kayaknya. Ya udah yang lain aja deh. Oh, dengar logatnya kayaknya Kakak bukan orang Jakarta ya? Asalnya dari mana? Gimana ya, aku nomaden Kak, aku lahirnya di Palembang, kampungnya di Banyuwangi, tapi tinggal dari kecil sampai saat ini aku di Denpasar. Wow. Oke deh. Siap Kak Indah, ada referensi film nggak untuk selanjutnya? Untuk rekomendasi film aku belum kepikiran karena NKCTHI itu adalah film terakhir aku yang aku tonton sampai saat ini. Kak Angkasa, Aurora, atau Awan kah? Angkasa. Angkasa ya, karena kakak anak sulung kah? Anak sulung dari 2 bersaudara. Dari 2 bersaudara. Siap, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Kak Ayu. Iya. Ya, jangan les dulu ya Kak. Oke. Ya, sip. Lanjut Kak Iswanto, 2 kata untuk hari ini sama rekomendasi film. Oke, kalau dari saya 2 kata untuk hari ini ya tetap semangat. Tetap semangat guys. Rekomendasi film, ya apalagi yang anak-anak sulung banyak yang ini kan keluarnya juga. Kalau rekomendasi dari saya tuh dulu sering nonton film tahun 1997 itu Children of Heaven. Itu yang nyeritain Kak itu adanya kan sama-sama miskin sampai itu kan saya sempat terus dia ceritanya ngilangin adiknya sampai dia itu sekolah itu sampai ganti-gantian sepatunya karena ngerasa tanggung jawab akan adiknya, dia sampai ikut-ikut lari atau apa buatin sepatu. Itu tuh keren tuh. Ini ya Kak, Children of Heaven ya? Iya, Children of Heaven, Ali sama Zahra itu kalau nggak salah pokoknya. Iya, itu memang udah lama banget. Iya, tapi bagus tuh Kak. Suka ya? Oke siap, nanti ditampung, akan kita vote juga di Instagram. Terima kasih Kak Iswanto, jangan les dulu ya. Yuk, Kak. Lanjut ke Hadeva, 2 kata sama rekomendasi filmnya. Halo. Ya. 2 katanya inspiratif banget. Inspiratif banget. Terus, Oke. Filmnya apa Kak? terus filmnya Parasite boleh sih. Apa Kak? Parasite ya? Parasite ya. Oke, banyak nih kayak Parasite tentang teka-teki di dalamnya. Siap, makasih Kak Hadeva, janganlah Oke. dulu ya. Oke. Lanjut Kak Vera Risnaya. Bisa dengar? 1, 2, 3. Oke. Lanjut lagi Carolina Baptista. 1, 2, 3. Oke. Nggak apa-apa. Mungkin sambil pada makan malam juga ya. Kak Anggi Agustiani, 2 kata sama film untuk kedepannya. 1, 2, oke. Ada. Halo Kak Anggi. Hai. 2 katanya, aku mau ngapresiat buat, ya baterainya lowbat. Mau ngucapin kalian hebat, 2 katanya. Kalian hebat, kata Kak Anggi tuh. Rekomendasi filmnya, aku nggak tahu sih Wedding Dress itu emang ada versi Inggrisnya ya. Aku nonton yang versi Koreanya, itu bagus banget sih. Itu film Korea kedua setelah Miracle in Cell No. 7 yang bikin nangis. Oke, Wedding Dress ya. Aku rekomendasiin itu.
Wedding dress ya. Wedding dress, oke. Tapi Kak Anggi juga hebat kata kita, ya. Makasih. Oke, makasih Kak Anggi, jangan lupa dulu. Oke. Lanjut Kak Anggek, 2 kata sama rekomendasi film. Halo, Halo Kak Anggek. 2 kata ya. Ah, Untuk semua cerita dari teman-teman semuanya, aku dengerin tadi dari awal. wow. 2 katanya, pundak kuat kali ya. Pundak kuat. Kak Anggek ini memang relawan GSB yang suka ada istilah-istilah ngena banget gitu guys. Jadi kalian menurut Kak Anggek adalah pundak yang kuat. Oke. Rekomendasi filmnya ada nggak nih Kak? Atau belum kepikiran? Aku sama kayak ini yang di chat pada heboh Parasite ya. Aku suka Parasite. itu juga. Iya. Pasti ya. Wow, nanti kita akan membedah Parasite. Oke, nanti kita voting lagi. Makasih Kak Anggek. Jangan Terima kasih. Terus mana tadi ya? Udah semua. Oh ya, Kak Amel. Kak Amelia Andrini, 2 kata sama rekomendasi film. 2 kata, 3 kata deh ya Kak. Boleh. Semua sesuai porsinya. Semua sesuai porsinya. Waduh. Anak Kalau- bungsu nih loh. Kalau rekomendasi film, Parasite boleh juga sih. Parasite boleh juga ya. Iya. Oke, siap. Makasih Kak Amel. Iya. Lanjut Kak Afif. Terakhir nih kayaknya Kak Afif. Halo, Ya, halo. 2 kata untuk malam ini, bersyukur dan melengkapi. Bersyukur dan melengkapi. Waduh. Closing yang filmnya ada Kak? Untuk rekomendasi film mungkin Grave of Fireflies ya kak? Grave Of Grave ya of Grave of the Fireflies. film tentang apa tuh Kak? Action kah? Atau Itu tentang perjuangan kakak dan adik di perang Jepang ya. oh, belum nonton aku. Mungkin boleh di ini. Oh tuh, sedih banget anime ya katanya. Iya benar, anime. Oke, nah tuh Grave of the Fireflies. Oke. Oke, Siap. terima kasih kak. Anime. Oke. Makasih Kak Afif. Sama-sama kak. Oke. Nah, nggak terasa sudah jam 21.42 nih teman-teman. Dari yang tadinya kayaknya 43 sampai akhirnya tersisa 27. Pokoknya makasih banyak untuk teman-teman yang udah mengikuti dari awal sampai akhir. Bahkan yang tadi sampai di tengah-tengah aja. Terus GSB punya door prize. Jadi boleh belanja 50.000 di akunnya @demabuku. Nanti di tanggal, ini bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Di tanggal 31 Juli untuk 2 orang relawan. Caranya kalian boleh ini aja bikin testimoni atau ya pelajaran apa yang bisa diambil hari ini. Kalian post di Instagram. Nanti mention aja Minggu Cerdas. Buat yang paling menarik atau yang paling lucu, yang paling mengesankan, 2 orang akan kita kasih voucher untuk belanja buku di Dema Buku senilai 50.000. Tapi kalau kalian nggak mau ikutan, ya nggak apa-apa juga, GSB nggak maksa. Terus GSB juga lagi ada program menyambut Hari Anak Nasional. Kita lagi ada kenalkan profesimu namanya. Jadi buat teman-teman yang udah kerja atau punya profesi, boleh banget kalian bikin story, ceritain ke adik-adik. Jadi nanti cerita kalian akan kita kumpulin buat di print, dijadiin buku sebagai buku pendamping nemenin adik-adik belajar di rumah. Karena kita kan nggak bisa ngenalin profesi secara langsung. Dan adik-adik mungkin banyak juga yang belum tahu profesi unik. Kayak misalkan mungkin mereka cuma taunya sejauh ini kayak dokter, terus guru. Padahal kan banyak profesi-profesi yang lain yang mungkin menyenangkan. Kayak kemarin udah ada yang cerita tentang mekanik pesawat, salah satu maskapai penerbangan gitu. Terus ada yang jadi guru SD, ada juga yang jadi web admin kayak gitu. Nah untuk template-nya bisa kalian lihat juga linknya di bio @Minggu Cerdas. Itu
lengkap semuanya di situ panduannya, bisa versi Word, bisa juga versi story kalau kalian males ngetik. Terus nanti kita buka ini sampai tanggal 31 Juli. Kalian share ke teman-teman boleh banget, karena semakin banyak cerita yang kalian ceritakan buat anak-anak Indonesia, mereka pasti sangat senang gitu. Dan mungkin nantinya kita akan tampilin juga di blog atau bisa di-download secara online cerita-cerita kalian, jadi bisa dibaca anak-anak Indonesia yang lain gitu. Nah, kayaknya itu aja. Mohon maaf kalau misalkan kegiatan hari ini banyak kekurangannya juga. Tadi soundnya juga sempat nggak keluar. Semoga kalian nggak kapok. Nantinya untuk kegiatan GSD akan terus diupdate lewat Instagram @minggucerdas atau aplikasi Indo Relawan. Jadi terima kasih untuk semuanya. Mungkin boleh dinyalain videonya yang mau nampakin mukanya. Sekarang saatnya kita screenshot foto bareng-bareng ya. Kak Ulum sama Kak Chow mungkin bisa dibantu. Aku makan yang nggak berkenan nggak apa-apa sih. Siap ya? Kak. Kak Chow, untuk screenshot. Ya. Satu. Lagi guys. Satu. Oke deh. Ya udah, banyak teman-teman. Jangan lupa besok Senin tetap semangat. Yang buat yang kerja, yang kuliah masih online. Dan sampai jumpa di acara GSD selanjutnya. Dadah semuanya. Oke. Live satu-satu.